Sudah, Pak. Kurang keras ya. Sudah, Jangan Pak. suaranya kurang keras. Oke, saya mulai ya, Mbak Rafika ya. Iya. Ya, oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mbak Rafika melakukan ujian komprehensif ya. Komprehensif. Nanti monggo sampaikan ke Pak Beni dan juga Pak Taufik. Saya melakukan ujian online. Nanti juga saya sampaikan by link Zoom-nya untuk apa namanya videonya saya kirim ke beliau supaya penilaian bisa dilakukan oleh Pak Beni. Ya, untuk ujian komprehensif kali ini saya boleh tahu, saya lupa ini Mbak Rafika. Konsentrasinya apa Mbak Rafika ya? Konsentrasi prodi apa mata kuliah konsentrasi MSDM apa pemasaran apa? Saya ingat saya kok pemasaran ya. SDM, Pak. Oh, MSDM. Oke. eh di dalam apa namanya MSDM ya kan. Saya mulai dari Iya. hal yang sifatnya apa namanya umum dulu ya. Saya ingin tahu penjabaran dari apa pengertian dari manajemen sumber daya manusia menurut Mbak Rafika Nabila. Manajemen sumber daya manusia menurut saya adalah mengatur dan memanfaatkan SDM di sebuah organisasi secara efisien dan efektif. Oke. Di dalam manajemen sumber daya manusia itu mungkin Anda kenal divisi MSDM sama personalia. Kira-kira Ya. bedanya apa, Mbak Rafika? Kalau personalia itu lebih ke administrasi dan operasional. SDM itu lebih ke pengembangan karyawan dan strategi SDM. Oke lah. Tapi konsep dasarnya itu manajemen sumber daya manusia itu menganggap bahwa karyawan itu adalah aset, ya kan? Sehingga ketika aset itu perlu dikembangkan seperti itu. Terus di dalam manajemen sumber daya manusia itu dalam hal pengembangan karir, ya pengembangan karir atau jenjang karir itu biasanya Anda kenal dengan istilah mutasi, ya kan? Terus apa namanya? Anda selain mutasi itu mungkin demosi, ya, ya kan? Tolong Anda kemukakan istilah-istilah di dalam hal jenjang karir di manajemen sumber daya manusia. Kalau menurut sepengetahuan saya, mutasi adalah perpindahan jabatan tanpa adanya penurunan. Kalau demosi adalah penurunan jabatan, serta promosi adalah kenaikan jabatan. Hmm. Kalau mutasi ini eh, lingkup kerjanya itu jenjangnya sama atau jenjangnya lebih tinggi atau lebih rendah? Jenjangnya sama, Jenjangnya sama. Tapi pembedanya apa? berpindah Di, divisi. pindah divisi. Nah, oke. Di dalam merekrut karyawan, itu kan ada perencanaan rekrutmen karyawan. Ya. Tahapan daripada rekrutmen itu apa saja, Mbak Nabila? Tahapan rekrutmen itu seperti analisis dulu apa Hmm, yang dibutuhkan perusahaan, oke, penyebaran penyebaran job description. ya, Setelah itu baru melakukan seleksi. jelas sih. Terus Seleksi terus pemilihan. pemilihan. Oke. Kalau tahapan Anda masuk masuk pekerja, tahapan seleksi apa ya? Tahapan seleksi. Apa moro-moro diterima?
Sama mungkin itu ya Pak, seleksi. Mm-mm. Tahapan seleksi, tahapan seleksi. Ya, Apa aja tahapan? Oh, kalau seleksi Anda tahapannya apa? interview, Interview? tes kesehatan atau psikotes. Oke. Ya tentunya ngelamar dulu tuh. Masuk kan, Iya, oh iya. masa langsung interview. Interview itu justru yang terakhir, Mbak, biasanya. Ah, Ya, biasanya di dalam rekrutmen itu interview itu justru tahapan yang terakhir ya, toh. Ya, tes tulis dan lain-lain, baru nanti interview. Tergantung dari instansi dan apa namanya kapabilitas daripada rekruter itu mau ditempatkan di mana. Terus ketika Mbak Rafika sudah masuk menjadi seorang karyawan, karyawan itu perlu dihargai, ya kan? Dihargai, ya kan? Dihargai itu meliputi salah satunya adalah Anda itu dikasih namanya kompensasi, ya kan? Lah, tolong saya dikemukakan konsep daripada kompensasi. kompensasi adalah imbalan yang diberikan Oke, perusahaan atas oke. kontribusi karyawan yang telah dilakukan kepada perusahaan. Ya, terdiri dari Gaji, upah, dan intensif. intensif. Kompensasi itu dalam konsep apa imbalan dari ya, Ya. itu ada kompensasi yang sifatnya finansial yang Anda sebutkan tadi. Ada lagi kompensasi yang non finansial, ya kan? Anda kan perlu kompensasi non finansial. Yang Anda sebutkan tadi mungkin arahnya ke kompensasi ya sifatnya finansial. Nah, tolong di kompensasi yang non finansial itu apa kira-kira? Non finansial mungkin seperti BPJS Ketenagakerjaan, Ya, terus terus seperti fasilitas seperti kendaraan, ya, asuransi seperti itu, ya, sih. dan Yes, ya nanti dikembangkan lagi karena kompensasi non finansial itu tidak lebih penting atau lebih penting daripada finansial itu imbang biasanya ya. Orang dibayar mahal tapi nggak dihargai secara non finansial itu juga pasti bermasalah ya kan. Pasti akan mengeluh, wah saya kerja gini kok nggak dibayar toh, tapi bosnya kok nggak menghargai saya ya kan. Nah, orang itu perlu rasa penghargaan kan ya, ya kan. Nah, kompensasi finansial yang Anda kemukakan tadi, Pak Rafika. Tadi bedanya gaji dengan upah itu apa? kalau Bedanya, gaji kalau gaji itu uang bulanan yang tetap diberikan perusahaan pada karyawan. ya. Kalau upah itu perhitungan jam, diperhitungkan dari jam kerja. Lah kalau apa namanya dia kerjanya nggak pakai jam, gimana? Ayo, misalnya pekerjaannya suruh mengerjakan sesuatu, ya toh, ya kan? Kan nggak Kalau anu, uang nggak terbatas pada jam, ya kan? Bisa cepat, bisa enggak ya. Bedanya apa gitu loh? mungkin kalau upah itu lebih ke upah uang lembur. Oke, bisa ke upah uang lembur. Tetapi konsepnya, ya kan, kalau upah itu diberikan berdasarkan pekerjaan yang diberikan atau diberikan tanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Misalnya, Anda servis, kan memberi upah toh. Oh iya, Ya toh, misalnya iya. servis, ya kan, Anda bayar itu, ya kan. Nah, Anda bayar berdasarkan apa? Ya berdasarkan pekerjaan itu selesai atau tidak, ya kan. Ya kan, kan nggak ada waktunya, kan nggak ada waktunya. Kayak kono kami nggak dikerjain ya kan nggak dibayar ya kan, ya kan. Terus kalau dikerjainnya cepat ya cepat dibayar ya kan. Nah, itu berarti berdasarkan tanggung jawab ya.
jawab, ya kan. Terus saya ingin tanya hal yang sifatnya lain selain sumber daya manusia, sifatnya umum. Karena ini wajib diketahui oleh sarjana manajemen juga gitu. Anda tahu saat ini dunia itu lagi tidak baik-baik saja, ya kan? Dan itu berhubungan dengan global. Karena sekarang konsep dunia itu adalah tidak bisa berdiri sendiri. Maka konsep itu memunculkan yang namanya hubungan. Hubungan itu memunculkan yang namanya hubungan timbal balik bisa dari ekspor dan impor, ya kan? Kalau kan nggak bisa memenuhi kebutuhan sendiri ya, maka dia impor, ya kan? Terus kalau lebih, terus dia ekspor. Saya ingin tanya, kalau lebih besar impor daripada ekspor, itu di dalam ekonomi disebut apa? Lebih besar impor daripada ekspor. Lebih besar impor daripada ekspor. Kita harus tahu ini. Nah, ini ya, ini oh ini Indonesia impor aja ini. Nah, ini akibatnya apa ini? Besar impor. Menyebabkan inflasi, bukan? Namanya defisit. Oke, bisa. Ya, kalau dia lebih banyak ekspor daripada impor, nah, surplus. Nah, oke ya. Kalau inflasi itu jika ya kan harga naik ya kan dalam periode tertentu ya kan namanya inflasi kenaikan harga ya kan. Nah, terus karena Anda singgung inflasi, aku pengen tahu inflasi itu apa? Inflasi itu apa sebenarnya? Yang Anda tahu inflasi itu apa? Penurunan nilai mata uang dikarenakan banyaknya uang yang beredar. Oke. Terus menanggulanginya dengan cara apa? Membatasi uang yang beredar Nah, itu. salah satunya itu yang salah satu. Loh, Ya. siapa yang melakukan pengendalian inflasi itu, Mbak Rafika? Bank Indonesia. Nah, dengan kebijakan yang dinamakan kebijakan ini penting ini. Ini kan nih. Terus kebijakannya apa saja gitu. Baru salah satunya yang Anda sebutkan membatasi itu. Membatasi kan nggak mungkin. Weh, nggak oleh beredar, nggak mungkin. Oh, duit atau duitnya wong-wong dewe nggak oleh beredar. Iya toh? Iya kan? Maka dengan Iya. kebijakan nggak boleh membatasi itu memang kebijakan tujuannya membatasi tapi tidak boleh mau tak batasi ya duit-duitku dewe tak tuku nggak apa terserah saya iya kan maka dengan kebijakan apa ayo moneter Moneter. Oh iya, iya. Kebijakan moneter. terus salah satu kebijakan moneter itu salah satunya adalah pembatasan beredar uang dengan cara moneter itu kebijakan moneter menaikkan suku bunga supaya duit itu nggak beredar, naik suku bunga naikkan, ya kan, supaya orang nggak jadi utang, yang punya duit nabung, gitu loh, ya kan. Nah, kalau bunga dinaikkan, ya kan, otomatis yang mau utang kan, waduh bunganya tinggi nggak sudah utang, ya kan dibatasi uang beredar, ya kan. Nah, itu salah satu, itu hanya satu, salah satu, ya ada banyak lain, ya kan, gitu Mbak. Nah, terus saya ingin tanya eh, yang berkaitan dengan uang. Uang. Uang ini biasanya jika misalnya uang itu versusnya itu adalah dolar Amerika. Dikatakan melemah, rupiah melemah terhadap dolar Amerika itu jika nilainya berapa jadi berapa? Melemah.
Jika berapa jadi berapa. Misalnya Jika melemah. Wah, yang melemah ini terhadap dolar. Misalnya berapa jadi berapa? Melemah. 8.000 menjadi 16.000. Ya, ya. Oke. Eh, nanti tolong disampaikan ke Pak apa namanya Pak Beni untuk dilakukan ujian ya. Nanti silakan dilanjutkan untuk ujian apa namanya skripsi. Intinya saya memberikan kesempatan Mbak Rafika untuk melanjutkan ujian sampai tahapan skripsi. Tapi tolong untuk kelengkapan uji plagiasi dan lain-lain tolong dipenuhi. Ya, untuk nilai kompre saya akan langsung berikan kepada Pak Beni. Ya, Baik, terima kasih Pak oke. Eci. Oke, sukses selalu Mbak Rafika. Eh, Sampai jumpa di ujian skripsi. Mohon maaf karena saya di luar kota, jadi saya tidak bisa melakukan ujian secara offline. Ya, selamat sekali lagi. Sudah ya, saya tutup ujian komprehensif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh,